Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinditi Ilma Akromah. Di sini ingin menjelaskan tentang langkah-langkah menyusun instrumen. Untuk langkah-langkah sendiri berarti tahapan-tahapan. Sementara untuk instrumen, di dalam metode penelitian kuantitatif, instrumen sendiri yakni berupa angket atau kuesioner. Jadi dapat diartikan langkah-langkah menyusun instrumen adalah tahapan-tahapan seorang peneliti dalam menentukan atau dalam membuat angket. Oke, untuk tahapan pertama, analisis variabel. Apa sih yang dimaksud dengan analisis variabel itu? Jadi analisis variabel itu, variabel kan ada dua, variabel X dan variabel Y. Variabel X berarti variabel terikat dan variabel Y berarti variabel bebas. Dalam konseling sendiri, variabel X itu berupa teknik konseling atau teknik yang diberikan seorang konselor untuk menyembuhkan konseli. Sementara untuk variabel Y, kalau dalam konseling itu berupa masalah yang akan disembuhkan oleh yang akan disembuhkan oleh konselor. Jadi untuk menyusun instrumen itu variabel yang kita gunakan adalah variabel Y atau variabel bebas, yakni masalah yang akan kita teliti. Oke, paham sampai sini? Kita lanjut ke tahapan 2, menetapkan jenis instrumen. Nah, kan di kuantitatif sendiri itu jenis instrumennya sudah jelas ya, yakni angket atau kuesioner. Tapi di angket sendiri itu nanti itu ada skala nominal. Nah, dalam skala nominal sendiri tadi ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik, dan skala rating scale. Nah, di situ kamu harus memilih mana yang akan kamu pilih di antara keempat tadi. Lanjut ke tahapan berikutnya, yakni menyusun materi instrumen. Yang dimaksud dengan menyusun materi instrumen sendiri yakni berupa kamu membuat definisi operasional. Nah, definisi operasional sendiri itu apa sih, Sin? Definisi operasional sendiri itu berupa pengertian sebuah masalah sesuai dengan versi kamu sendiri. Loh, kok bisa versi aku sih? Kan aku bukan para ahli. Nah, untuk membuat versi kamu sendiri, kamu harus membaca beberapa referensi dari para ahli. Contohnya, tindakan agresi. Tindakan agresi menurut teori A, tindakan agresi menurut teori B, tindakan agresi menurut teori C. Nah, kan kamu sudah membaca tadi, mendapatkan pengertian tindakan agresi menurut beberapa para ahli. Untuk selanjutnya, kamu dapat menarik kesimpulan. Jadi tindakan agresi adalah gabungan dari para ahli A, teori B, dan teori C. Ya, seperti itu. Nah, jadi kamu sudah mendapatkan definisi operasional. Dan untuk tahapan selanjutnya yakni menyusun butir-butir instrumen. Jadi setelah kamu mendapatkan DO, nanti kamu akan membagi DO tersebut menjadi indikator, subindikator, dan pernyataan atau pertanyaan. Kan DO tadi berdasarkan pengertian masalah menurut versi kamu sendiri. Nah, kalau yang indikator ini poin-poin yang kamu dapatkan dari para ahli tadi. Contohnya, kalau tindakan agresi itu adalah menyakiti. Nah, di sini menyakiti. Dan untuk subindikator sendiri berupa bentuk dari tindakan menyakiti tadi. Tindakan menyakiti tadi. Di sini saya mengambil contoh bahwa tindakan menyakiti itu berupa melukai teman. Nah, itu saya masukkan ke subindikator. Oke, lanjut ke pernyataan atau pertanyaan. Dalam pernyataan atau pertanyaan itu ada VAF dan UNVAF. Contoh VAF itu sendiri adalah yang pernyataan dan pertanyaan yang mendukung statement kamu. Kalau yang UNVAF sendiri itu pertanyaan dan pernyataan yang tidak mendukung statement kamu. Contohnya, saya mengambil contoh di sini adalah pernyataannya berupa Rani sholat tepat waktu. UNVAF-nya Rani telat sholat. Nah, seperti itu. Terus sekarang lanjut yang uji coba instrumen. Untuk yang uji coba instrumen itu berupa kamu harus menyebarkan angketmu yang telah kamu bikin tadi
sesuai dengan butir-butir instrumen. Nanti kamu sebar minimal ke 50 orang untuk menguji apakah instrumen kamu itu berhasil atau tidak. Nah, setelah itu kamu lanjut ke uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kan udah kamu sebar nih angket kamu ke 50 partisipan. Setelah itu kamu akan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas itu berarti minimal angket kamu bisa diterima. Nah, sementara kalau uji reliabilitas itu minimal, itu berarti angket kamu sudah pasti diterima. Nah, berarti kalau udah uji reliabilitas, maka instrumen kamu itu berhasil. Kamu bisa menerapkan instrumen itu ke banyak partisipan. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai langkah-langkah dalam penyusunan instrumen. Terima kasih, semoga bermanfaat.